Shalom anak-anak Miss, usia 12 sampai 14 tahun. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss percaya kalau semua kalian pasti dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali kita di daring PPA kita di hari yang kedua, yaitu Kurnas, Kurikulum Nasional. Dan hari ini judul Kurnas kita adalah Rasakan Damainya Memaafkan. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang rasakan indahnya memaafkan, dan hari ini kita masuk dalam judul Kurnas rasakan damainya memaafkan. Dan di minggu lalu Miss juga sudah menceritakan secara singkat kisah Absalom, Amnon, dan juga Tamar, di mana dikisahkan dalam 2 Samuel 13 bahwasanya Amnon, Tamar, dan Absalom adalah saudara. Mereka kakak beradik tapi saudara tiri. Seperti yang sudah menjelaskan juga bahwasanya Absalom ini mempunyai adik perempuan yang bernama Tamar, dan Amnon ini adalah saudara tirinya Absalom karena mereka satu bapak tapi beda mama gitu ya. Bapak mereka yaitu si Daud, tetapi ibu mereka berbeda-beda seperti itu. Jadi mereka dikatakan saudara tiri, di mana dalam 2 Samuel 13 dikisahkan bahwasanya si Amnon sangat menyukai Tamar gitu ya. Jadi dia menyukai adik tirinya sendiri gitu, sehingga suatu kali karena saking dia nggak bisa menguasai dirinya, dia susunlah rencana jahat, rencana busuk untuk memperkosa si Tamar ini. Begitu Absalom mengetahui hal tersebut, dia lantas nggak langsung marah gitu, tapi dia memendamnya dalam hatinya, dan 2 tahun berlalu dia masih menyimpan dendam itu gitu ya. Bayangkan aja gitu, bahwasanya Amnon ini memperkosa adiknya Absalom. Bisa dibayangkan gimana bencinya Absalom sama si Amnon pada saat itu, tapi dia tahan gitu, dia simpan dendam di hatinya selama 2 tahun, dan begitu ada waktu timing yang tepat, disitulah dia membunuh si Amnon tadi. Dan seperti itulah kisah singkat. Dan setelah itu si Absalom ini melarikan diri gitu ya, melarikan diri setelah dia membunuh si Amnon dan bapaknya yaitu si Daud, yang awalnya mungkin dia marah sama si Absalom, tapi lama kelamaan dia juga merasakan yang namanya kerinduan gitu, sehingga dia nggak marah lagi dan dia ingin Absalom ini kembali gitu ya. Dan kesimpulan dari cerita yang lalu itu akan sedikit kita bahas sekarang, bahwasanya kesimpulannya adalah bahwa dengan tidak memaafkan akan merugikan mereka. Terikat rasa benci, amarah, tidak sejahtera, memicu perilaku yang lebih buruk lagi. Contohnya kayak siapa? Kayak si Absalom, dimana dia waktu dia tahu adiknya diperkosa sama si Amnon, dia sudah pasti nggak memaafkan Amnon gitu. Kita lihat dampak dari nggak memaafkan ini, apa yang terjadi? Dia simpan dendam dalam hatinya. Kemudian apa yang terjadi? Yaitu memicu perilaku yang lebih buruk lagi dari Absalom ini, yaitu dia membunuh si Amnon seperti itu. Dan dengan memaafkan dapat menguntungkan kita, yaitu apa? Kita bisa merasakan damai sejahtera, kemudian membaiknya hubungan pertemanan, dan kita juga bisa jadi lebih produktif. Ini kita belajar dari tokoh Daud ya, Daud yang tadi mungkin bapaknya mereka gitu. Bayangin kalau anak-anak mereka itu, yaitu si Absalom, si Amnon, si Tamar, itu benar-benar kacau balau gitu ya. Sudah seharusnya begitu dia lihat gitu, itu terjadi, Amnon memperkosa Tamar, kemudian Absalom karena dia dendam dia membunuh si Amnon, itu mungkin perasaan Daud pada saat itu mungkin benci iya, geram iya, marah iya, dendam iya gitu ya. Anak-anaknya itu suka membuat masalah gitu, tapi kita bisa belajar dari karakter Daud ini. Begitu dia tahu gitu bahwasanya si Absalom sudah membunuh Amnon gitu, mungkin ada sempat dendam di hatinya, mungkin marah gitu, tapi lama kelamaan dia mau membuka hatinya, dia mau belajar memaafkan, sehingga apa? Sehingga dendam yang tadinya ada di dalam hati Daud itu sedikit demi sedikit terkikis,
sehingga dia mau memaafkan dan dia menerima kembali, sehingga dia merindukan kehadiran Absalom. Seperti itu. Membalas dendam rasanya mungkin memuaskan bagi banyak orang, tetapi memaafkan rasanya lebih melegakan. Membalas dendam berarti aku mengatasinya sendiri. Memaafkan berarti menyertakan Tuhan dalam mengatasi masalah yang aku hadapi. Bisa dibedakan ya. Tuhan mungkin tidak akan mengatasinya dalam kurun waktu yang cepat, tetapi Tuhan selalu mengatasinya untuk keuntungan jangka panjang. Melepaskan dendam dan sakit hati rasanya sangat sulit. Ya, memang sulit. Kecuali apa? Kecuali kamu mengizinkan Tuhan bekerja atasmu untuk menyembuhkannya. Bagaimana dendam dan sakit hati dapat menyulitkanmu? Ia dapat menghilangkan manisnya hidupmu. Hari ini kita telah belajar bahwa dengan memaafkan dapat melepaskan kita dari penderitaan dan rasa sakit hati. Memaafkan dapat memberi kita damai sejahtera dan juga sukacita. Hari ini ada satu hal yang Miss ingin ingatkan, yang Miss ingin tekankan kepada kalian pada saat mungkin kalian merasa dendam sama seseorang, atau mungkin kalian merasa susah sekali atau sulit sekali untuk memaafkan seseorang. Caranya adalah berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan agar kita dapat memaafkan orang-orang yang pernah mengecewakan kita, sekalipun sulit dan terasa sangat menyakitkan. Agar apa? Agar kita dapat merasakan kedamaian dan juga ketenangan hati. Sekian materi Kurnas yang Miss bisa sampaikan pada hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.